Paulus terpenjara bukan karena kejahatannya, tetapi dia terpenjara oleh karena membawa firman Tuhan. Secara fisik, Paulus bisa saja dipenjara, terbelenggu. Tetapi firman Tuhan yang dibawa oleh Paulus tidak bisa terbendung. Firman Tuhan itu tetap tersampaikan kepada jemaat di Filipi dan juga di Kolose. Dan satu pesan yang selalu disampaikan oleh Paulus untuk jemaat-jemaat adalah bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, karena Dialah yang memberi kekuatan. Shalom, salam sejahtera. Selamat Sabat Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada. Dan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Senang sekali pada hari Sabat ini merupakan Sabat pertama di tahun 2026. Biarlah kiranya Sabat pertama ini menjadi satu awal yang baik bagi kita ke depannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu pemirsa, pada hari Sabat ini kita akan juga belajar Sekolah Sabat, di mana sepanjang triwulan ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Menyatukan Surga dan Bumi, Kristus dalam Filipi dan Kolose. Jadi tetap Kristus yang akan menjadi tokoh utama melalui peran daripada Paulus. Dan sudah bersama dengan kita hamba Tuhan Pendeta Sagala. Selamat Sabat Pendeta. Selamat Sabat Sermika. Selamat Sabat dan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Baik, Bapak Ibu pemirsa, sedikit ringkasan sepanjang 3 bulan ke depan menyatukan surga dan bumi. Pernahkah kita memiliki satu target? Tentunya pernah, baik di pekerjaan, baik di rumah tangga maupun secara pribadi. Ketika target itu tidak tercapai, ketika kita evaluasi, apa kira-kira yang menjadi masalah? Apakah targetnya terlalu tinggi? Apakah waktunya terlalu sedikit? Apakah diri kita yang memang belum siap untuk mencapainya? Atau ada pengaruh-pengaruh eksternal yang mempengaruhi sehingga pekerjaan atau target itu tidak tercapai? Di dalam mencapai target, banyak sekali pergumulan Bapak Ibu. Dan bahkan ada beberapa target yang rasanya mustahil. Tetapi bersama dengan Kristus sepanjang 3 bulan ke depan kita akan belajar bahwa kemustahilan itu akan tergeser oleh karena campur tangan daripada Kristus. Dan itu jelas kita lihat di dalam diri hambanya, seorang rasul yaitu Paulus. Di mana di dalam banyak sekali pengalamannya kita pun terkagum-kagum. Wah, kok bisa Paulus menjalani itu semuanya? Tapi tentunya itu semua adalah oleh karena tuntunan Tuhan. Kita masuk kepada pelajaran pertama, judulnya adalah dianiaya tetapi tetap ditinggalkan. Ayatnya tertulis di dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Untuk memulai diskusi kita, saya mengundang kita untuk kembali berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami belajar firman-Mu pada hari Sabat ini. Ajari kami ya Tuhan agar kiranya semakin hari iman dan kerohanian kami semakin dikuatkan. Dan semakin kami menyadari betapa besar kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kembali Bapak Ibu, pernahkah kita bersukacita di dalam keadaan yang tidak sesuai dengan pemikiran atau kemauan kita? Saya rasa ini berat ya Pendeta, kita disuruh bersukacita dengan sesuatu, ini tidak saya harapkan. Nah, kira-kira begitu. Tetapi firman Tuhan melalui pengalaman Paulus, kita akan diajari. Pandangan kita akan terbuka, oh ternyata ini alasan Paulus
kenapa dia tetap bersuka cita dan juga mengajak kita bersuka cita walaupun ada satu keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ketika Paulus di penjara, artinya Paulus di penjara itu bukanlah satu hal yang asing bagi kita. Berulang-ulang Paulus itu keluar masuk penjara. Betul. Pelajaran kita hari Minggu, Paulus terpenjara karena Yesus Kristus. Nah, ini tantangan bagi kita ini, pendeta. Siap nggak kita dibenci oleh karena Yesus Kristus? Nah, terpenjaranya Paulus oleh karena Kristus, ada pesan-pesan yang kita ambil dan kita tidak pernah mendengar bahwa Paulus ini berkeluh kesah oleh karena keadaan. Ini kan menjadi satu pertanyaan bagi kita. Apa sebenarnya prinsip yang diambil oleh Paulus sehingga penjara pun tidak bisa menekan kebahagiaannya? Justru kita disuruh bersuka cita dari tempat di mana dia tempat yang tidak diharapkan oleh manusia. Bagaimana kira-kira, pendeta? Ya, baik, terima kasih ya. Jadi coba kita baca dulu di awal ini dia punya ayat itu dalam Efesus 3 ayat 1. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Efesus ya. Nah, Efesus 3 ayat 1. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, jadi Paulus telah membuat sebuah pernyataan, ya kan? Saya dipenjarakan karena Kristus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, tadi judul pelajaran kita adalah dianiaya tetapi tidak ditinggalkan. Ya, dianiaya tetapi tidak ditinggalkan. Nah, kita akan coba melihat secara perlahan-lahan. Ya, di dalam pelajaran hari Minggu ini, ya, ini kisahnya adalah Paulus di penjara. Nah, sebelum dia masuk di dalam penjara ini, ya, pelajaran kita telah mencatat bahwa sudah banyak hal yang dia kerjakan, gitu ya. Sudah banyak sekali hal yang dia kerjakan. Dia sudah menginjil di mana-mana, ya. Dia juga sudah membuat sebuah perkumpulan-perkumpulan, tempat-tempat orang untuk beribadah, ya. Ya, kalau sekarang ini mungkin ada cabang-cabang sekolah Sabat, ya, jemaat-jemaat yang sudah dibangun dengan begitu baik, ya. Nah, namun rupanya begitulah hidup di dunia ini, ya. Mungkin ini juga menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita semua, ya, pemirsa, ya, bahwa terkadang meskipun Anda mengerjakan sesuatu yang baik, meskipun Anda melakukan sesuatu pekerjaan, suatu hal yang menjadi kebutuhan orang lain, ya, ternyata tidak semua orang bisa meresponnya dengan baik. Ya, sama seperti Paulus. Dia menginjil, dia bekerja, dia melayani itu hanya untuk memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Itu adalah sesuatu hal yang baik, ya kan? Karena ketika hidup saya belum mengenal Yesus, ya, ini kan kota Efesus ini adalah salah satu kota metropolitan. Di sini banyak sekali kejahatan terjadi. Ini adalah salah satu kota bisnis pada saat itu. Nah, biasalah ya, kalau sebuah kota, di mana kota itu adalah kota bisnis, perputaran uang begitu cepat, ya, tidak hanya uang yang banyak di sana, masalah pun banyak gitu. Kejahatan pun banyak di sana. Ya kan? Lihatlah kota-kota bisnis yang ada di dunia kita ini. Itu kejahatan tuh banyak sekali di sana. Satu paket itu. Satu paket deh, ya. Nggak bisa dipisahkan itu. Nah, karena kejahatan banyak di sana, maka hal-hal kriminalitas juga banyak di sana. Maka orang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang penting dia mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya.
Terkadang orang-orang itu untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginannya, dia harus melakukan itu dengan cara-cara yang sesuai dengan pikirannya. Masa bodoh dengan keadaan orang lain, yang penting saya dapat gitu. Nah, ini bisa terbayang tidak ya? Ya, apakah bisa terbayang oleh kita bahwa orang-orang yang hidup di kota Efesus ini, jika mereka tidak mengenal Yesus, hidup mereka itu ya seperti barbar gitu ya. Nggak peduli keselamatan orang lain. Yang penting uang, uang, uang dan uang gitu ya. Bisnis, ya, kemewahan, harta, ya, kekuasaan. Ya. Kebayang enggak kalau orang-orang ini tidak pernah mengenal Injil. Tidak pernah mengenal Yesus melalui pemberitaan firman yang disampaikan oleh Paulus tentunya. Yesus yang mengajarkan bahwa kita harus hidup benar. Ya kan? Kita harus hidup peduli. Kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Artinya kenyamanan mereka terganggu ini. Ya, secara manusia. Betul. Gitu. Jadi Paulus mengatakan aku terpenjara karena memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal kepada kebenaran ini. Sebenarnya untuk kebaikan mereka. Ya kan? Tentu kota itu akan merasa lebih nyaman, lebih baik ketika prinsip-prinsip kebenaran dijalankan di sana. Tapi untuk hal yang baik itu pun orang nggak bisa terima. Paulus menjadi seorang hukuman karena Kristus, karena Injil, karena misi keselamatan yang dia bawa. Ya, itu yang dituliskan dalam Filemon ayat 1. Gitu. Nah, Paulus sadar, dia paham, dia ngerti itu. Ketika dia ditangkap, dia nggak meronta-ronta. Karena ini bukan hal yang pertama yang dia, maksudnya bukan masalah pertama yang dia dapatkan oleh karena pengenalannya akan Tuhan. Ini bukanlah penjara yang pertama yang dia rasakan oleh karena oleh karena pengenalannya, pergaulannya akan Tuhan. Ini bukanlah kesusahan yang pertama yang dia alami karena komitmennya dalam mengenal Tuhan. Jadi itu sebabnya meskipun beberapa kali disebutkan bahwa Paulus itu ketika ditangkap dia mencoba untuk membela haknya. Ya. Tapi tidak pernah ada indikasi yang menyatakan bahwa Paulus menyesal telah melakukan tugasnya sehingga dia dipenjara. Berarti dia menganggap itu bagian dari proses berarti. Ya, itu sebabnya ayat hafalan kita mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Betul, dalam Ya kan? Tuhan ya. Dalam Tuhan. Kenapa? Karena Paulus paham betul bahwa Tuhan yang dia layani, Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup menghiburkan dia ketika dia berada dalam masalah. Tuhan yang sanggup memberikan kebutuhannya ketika dia membutuhkan banyak kebutuhan di dunia ini. Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan kepada dia ketika kekuatannya habis dalam mengerjakan tugas pekerjaan ini. Tuhan yang dia kenal adalah Tuhan yang akan terus berjalan bersama-sama dengan dia. Meskipun dia berjalan menuju ke penjara. Dia tahu Tuhan ada di sana. Dia tahu Yesus yang dia kabarkan itu. Dia tahu bahwa Allah yang dia bawa itu, yang mana dia berbicara atas nama Allah itu, dia tahu ada berjalan bersama-sama dengan dia. Meskipun perjalanan itu menuju ke penjara. Itu sebabnya dalam catatan Alkitab kita tidak menemukan bagaimana dia meronta-ronta. Ya kan? Sering sekali ya kita mungkin melihat mungkin secara langsung atau di televisi dan lain sebagainya. Ketika seseorang dibawa, digiring masuk menuju ke sel,
meronta-ronta, ya kan? Nggak siap dia, nggak terima dia. Ya. Kenapa dia nggak terima? Dia merasa nggak melakukan sesuatu. Bahkan ketika seseorang setelah sadar melakukan kesalahan pun tidak siap untuk masuk di penjara. Masih membuat pembelaan diri. Masih membuat pembelaan diri. Sedapat mungkin masih bisa Pak, lolos. Ya. Sehingga tidak heran banyak pemberitaan, ya adalah penjara yang dibobol ya, melarikan diri dan lain sebagainya. Kenapa? Mereka tidak siap dengan tempat itu. Tapi Paulus, ya Paulus dia sangat prepare dengan kondisi itu. Dia tahu akibat dari kecintaannya kepada Tuhan. Dia tahu akibat dari pengenalannya akan Yesus Kristus. Dia tahu akibatnya itu adalah salah satunya, bukan satu-satunya. Salah satunya adalah penjara. Ya kan? Tempat yang dihindari Tempat orang-orang pada saat itu. yang sangat, ya kalau boleh, waduh mendengarnya pun janganlah. Karena penjara zaman dulu berbeda dengan sekarang. Betul. Ya, kalau mungkin penjara zaman sekarang ini walaupun terbatas, tapi masih manusiawi. Betul. Gitu ya. Pada zaman dahulu, zaman Paulus, wah di bawah tanah, Lembab, gelap. lembab sehingga bisa dihitung dengan jari berapa orang yang keluar dengan sehat dan selamat di tempat yang sangat pengap, ya minim matahari, minim makanan, ya pencahayaan dan lain sebagainya. Yang mana itu semua adalah kebutuhan kita untuk terus bertumbuh hidup kan? Dan itu tidak ada. Jelas, ya. Itu menjadi sebuah tekanan yang sangat kuat. Tapi luar biasanya Paulus melihat penjara itu, melihat tempat sel itu adalah ladang misi. Ini lagi dia. Kan? Sudut pandang yang berbeda. Iya, dia melihat dari sudut pandang. Dia melihat bahwa penjara itu sama pentingnya kalaupun dia di luar. Sama-sama bisa menginjil. Gitu ya. Siapa yang dia injili di penjara itu? Banyak. Ya, banyak. Nanti kita akan lihat ada beberapa yang pada akhirnya mereka juga menjadi penginjil-penginjil hebat. Setelah mereka ketemu dengan Paulus di dalam penjara, mereka menjadi orang-orang hebat. Gitu, iya kan? Nah, pelajaran kita mengatakan bahwa Paulus memperkenalkan Injil kepada mereka-mereka, ya orang-orang sipir lah itu maksudnya ya, penjaga-penjaga penjara yang ada pada saat itu. Meskipun tidak diberitahukan itu Paulus itu posisinya itu di mana gitu ya. Posisinya itu di mana gitu. Tapi dari beberapa indikasi yang kita bisa dapatkan dari pelajaran sekolah sahabat kita ini, ya bahwa dia itu di penjara, dikurung di sebuah tempat yang mana tempat itu tidak terlalu jauh dari kota, gitu ya, tidak terlalu jauh dari kota, sehingga akses untuk orang sipir datang dan pergi itu sering terjadi. Maka pelajaran kita mengatakan, ya, Paulus menyampaikan kabar Injil. Ia mengatakan bahwa seluruh pengawal istana menjadi akrab dengan Injil. Ya, menjadi akrab dengan Injil. Di Roma, mereka adalah tentara elit, sekitar 14.000 orang, bertugas melindungi kaisar, menjaga para tahanannya. Karena Paulus ini juga adalah tahanan kaisar. Itu sebabnya kita katakan tadi, meskipun dia tidak beritahukan di mana persis tempatnya itu lokasinya, tapi yang pasti dari indikasi cerita ini, dia tidak jauh dari kota, tidak jauh dari istana kekaisaran. Ya. Dan karena tidak jauh dari istana kekaisaran, tentu ada banyak orang di sana. Ya, di istana presiden itu banyak sekali orang. Ya kan, ada juru masak di situ, ada yang untuk memberes-bereskan tempat tidur, rumah, ada pengawal, ada orang-orang bagian taman, penting. banyak sekali di sana ya, banyak sekali. Dan jelas bahwa Paulus menggunakan tempat itu menjadi ladang misi. Itu sebabnya pelajaran kita mengatakan meskipun dia berada di penjara, tetapi
seluruh pengawal istana menjadi akrab dengan Injil. Kalau disebut akrab dengan Injil itu artinya, ya saya pikir paling tidak sekali seminggu mereka pasti mendengarkan sesuatu Injil yang keluar dari mulut Paulus. Nah, itulah sebabnya kenapa ya meskipun Paulus berada dalam penjara, dia mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya. Jadi Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian, saya hubungkan dengan penginjilan. Ya, sekarang ini ya puji Tuhanlah di negara kita ini kita masih diberikan kebebasan ya untuk menganut keyakinan dan kepercayaan kita. Tentu ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Meskipun bagi beberapa orang hal-hal yang dapat kita lakukan pada saat ini di negara kita ini khususnya, ya, itu menjadi ketakutan sendiri bagi mereka. Kenapa? Karena banyak dari antara umat-umat Tuhan berbeda prinsip seperti Paulus. Paulus dimanapun dia berada, apakah di dalam penjara, dalam sel maupun di luar, dia melihat itu dari sisi sebagai seorang penginjil, misionaris. Dia melihat itu dari sisi misi, ya, untuk memanggil semua orang menjadi murid Yesus, untuk memberitakan Injil kekal dimanapun dia berada, ya kan, dimanapun dia berada. Nah, kita aja sekarang ini untuk berbicara dengan tetangga kita, kita jaga perasaan gitu, ya kan. Padahal tidak ada larangan itu ya untuk berbicara dengan ini di penjara. Penjara pun dia gunakan itu menjadi ladang misinya. Jadi bisa dikatakan bahwa lokasi tempat itu tidak bisa membatasi semangat Paulus untuk menyampaikan kabar Injil. Karena inilah salah satu cara yang Paulus dapat gunakan untuk menyatukan bumi dan surga. Ya kan? Menyampaikan kabar Injil. Kenapa dia bisa lakukan itu? Kembali, karena pengenalannya akan Yesus Kristus. Dia tahu, kalaupun saya harus celaka di penjara ini, kan Tuhanku hidup. Kalaupun nanti aku mati, Yesusku kan hidup. Dia sudah bangkit. Dia bisa bangkitkan aku. Gitu kan? Dia bisa. Kecuali dia tahu bahwa Yesus itu yang dia sembah itu, yang dia layani tidak sanggup membangkitkan dia, mungkin dia akan berpikir ulang untuk melakukannya. Tapi dia tahu, dia kenal betul siapa Allah yang dia sembah. Dia kenal betul siapa Yesus Kristus. Dia kenal betul siapa orang yang untuknya dia rela mati. Dia kenal betul itu. Sehingga pengenalannya akan Yesus itu tidak bisa membatasi semangat dia dalam memberitakan Injil. Bahkan belenggu penjara sekalipun tidak sanggup membendung semangatnya. Ya kan? Tidak sanggup menghalangi dia untuk menyampaikan kabar Injil. Kenapa? Karena pengenalannya akan Tuhan. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat bahwa dengan keberadaan Paulus di penjara, sehingga warga sekitar yang kerja di situ menjadi akrab, begitu ya Pendeta. Salah satu ciri daripada perjalanan iman adalah nanti mengertinya di akhir, bukan di awal, gitu. Ya jalannya aja dulu, nanti mengertinya di akhir. Itulah salah satu yang dialami oleh Paulus di Filipi. Nah, dikatakan di sini, akhirnya dia mengerti bahwa ada salah seorang yang bertobat ketika dia di dalam penjara. Nanti pendeta mungkin bisa jelaskan kepada kita. Tetapi Bapak Ibu pemirsa, kita melihat daripada kisah Paulus ini, ketika dia paham betul dengan siapa dia kerjasama, maka lika-liku kehidupan itu dianggap bagian daripada proses. Karena dia tahu apa yang menjadi tujuannya. Dan ini perlu kita ambil di dalam kehidupan kita, supaya di dalam menjalani keseharian kita tahu ini pekerjaan Tuhan.
Kalau kita mengedepankan pekerjaan kita, saya rasa kerikil di depan pintu pun akan menjadi masalah. Atau apalagi di jalanan dengan padatnya lalu lintas, segala sesuatu menjadi masalah. Nah, pendeta bisa menjelaskan kepada kita bagaimana hasil daripada Paulus di dalam penjara adanya pertobatan. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi kembali bahwa ketika Paulus melakukan misinya ini, pengabaran Injil ini, dan berbagai macam tantangan, ya, saya membaca beberapa catatan ya di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini. Hal-hal apa, ya, hal-hal apa yang telah dirasakan oleh seorang Paulus, ya, di dalam dia menjalankan akan misi pengabaran Injil ini, ya. Itu sungguh sangat menyakitkan sekali. Ya, pelajaran kita mengatakan Paulus bukan tidak tahu kalau dia mengerjakan misi ini, kalau dia mengabarkan Injil ini, dia bukan tidak tahu kalau dia akan mendapatkan penindasan. Dia bukan tidak tahu kalau dia akan mendapatkan kesesakan. Sudah tahu dia resikonya. Sudah tahu. Ya, dia tahu bahwa dia akan dianiaya. Dia tahu dia akan mengalami kelaparan, dahaga. Dia tahu itu. Bahkan dia tahu bahwa dia akan mati dengan cara yang tidak wajar. Dia tahu itu. Tapi itu tidak mengurungkan niatnya untuk menyampaikan kabar Injil ini. Kenapa? Kembali, ya, pelajaran kita mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 12. Di sana dikatakan Paulus mengakui ini semua dapat dia lakukan karena kekuatanku ada di dalam Yesus. Itu yang saya katakan tadi. Meskipun dia tahu digiring dengan tangan di borgol besi, kaki di borgol besi, seolah-olah dia inilah seorang residipis kelas kakap. Ya. Dalam perjalanan menuju ke tempat pengasingan itu, dia tidak berkeluh kesah. Tapi dia berjalan dengan penuh sukacita. Bahkan nanti kita lihat bagaimana ketika dia di Filipi. Ya, ketika tangan kaki di borgol, dia bernyanyi. Ya, luar biasanya ini Paulus ini ya. Gitu. Kita tinggal di satu ruangan saja tanpa di borgol itu uring-uringan gitu ya. Mungkin karena nggak ada AC panas. Jadi berbeda dengan apa yang dialami oleh Paulus. Tapi Paulus dalam kondisi tertekan, haus, lapar, ya, kemudian tekanan secara psikologi, secara fisik, tersiksa secara fisik, secara badani, ya. Tapi dia tetap menaikkan pujian. Kenapa? Kenapa bisa? Apakah kita bisa melakukan hal yang sama? Kalau Paulus sanggup dan bisa dapat melakukannya, tentu hal yang sama dapat kita lakukan. Maka kita perlu cari tahu, ya, apa penyebab sehingga Paulus sanggup melakukannya, dapat melewati hal-hal yang sulit itu, ya. Bahkan hal-hal yang sangat menyakitkan itu, dengan terus bersyukur, bernyanyi, memuji nama Tuhan, karena pengenalannya akan Yesus begitu mendalam. Dia sangat tahu itu. Sama seperti seorang anak kecil yang dibawa oleh ayahnya. Kemanapun dia dibawa, bahkan ke tempat yang paling berbahaya, ke jalan yang paling curam sekalipun. Seorang anak itu dia akan tetap tenang pada pangkuan ayahnya. Karena dia tahu ayahnya akan memberikan yang terbaik kepadanya. Tidak mungkin mencelakakan. Tidak akan mungkin mencelakai dia. Ya. Seperti kepercayaan seorang anak kecil kepada ayahnya, seperti itulah kepercayaan dan iman Paulus kepada Tuhannya. Dia tahu bahwa seberat apapun beban yang dia pikul, sesulit apapun jalan yang dia harus lalui, segelap apapun malam yang dia harus lewati, dia tahu sahabatnya itu ada di sana bersama-sama dengan dia. Secara mata
jasmani dia tidak dapat melihat. Tapi secara mata iman dia tahu di dalam penjara itu pun sahabatnya itu, orang yang untuknya dia rela mati, ada bersama-sama dengan dia. Dan tidak heran, ya, dalam satu ketika utusan sorga itu terlihat dan berbicara langsung dengan dia, ya, memberikan kekuatan kepada dia. Jadi ketika Paulus ada di Filipi, ya, dia memilih kota Filipi ini menjadi target, ya, menjadi target penginjilan, menjalankan misi, bukan tanpa sebab. Paulus ini juga adalah seorang yang sangat pintar. Dia memikirkan bagaimana caranya agar kabar Injil ini bisa dapat tersebar dengan begitu cepat. Maka dia memilih kota Filipi menjadi pusat penginjilan pada saat itu. Karena kota Filipi ini adalah pusat bisnis, pusat perekonomian, ya, di mana dari tempat ini istilahnya sekarang ini itu moda transportasi itu ke semua wilayah ada. Dari berbagai tempat, ya, dari berbagai tempat di sekitar kota atau provinsi Makedonia itu semua datang ke Filipi untuk urusan apapun datang. Ya, mereka datang untuk bisnis lalu akan pulang ke kampung halamannya. Kemudian mereka datang lagi dari kota yang lain untuk bisnis lalu pulang ke kampung halamannya. Paulus mengerti hal itu, bahwa kota Filipi adalah kota yang paling banyak dikunjungi oleh dari kota-kota lain. Sehingga ketika dia berkhotbah, dia menginjil di kota Filipi, maka kemungkinan orang-orang yang datang untuk berbisnis dari kota-kota lain akan datang di tempat ini, akan mendengarkan Injil di tempat itu, maka mereka akan pulang membawa Injil meskipun Paulus tidak akan pergi ke sana. Karena nanti kita akan lihat bagaimana ada seseorang, ya, ada satu kota di mana Paulus tidak pernah mengunjungi tempat itu, tetapi Injil bertumbuh di sana. Pelajaran kita mengatakan itu terjadi bukan karena telepon seperti saat ini, ya. Itu. Tapi oleh karena penginjilan yang terjadi di Filipi, ketika orang-orang dari kota-kota lain datang, Paulus menginjil, berkhotbah, melayani di sana. Dan yang dia layani itu adalah termasuk orang-orang yang datang dari luar kota Filipi. Ketika mereka selesai bisnisnya mungkin 1 minggu, 1 bulan, mungkin 1 tahun, orang itu akan pulang. Dia tidak hanya pulang membawa untung, tapi dia juga pulang membawa kabar Injil. Dan ketika Paulus mengajarkan Injil itu, Paulus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau seperti saat ini, ya, sangat memprihatinkan. Kenapa? Statistik di gereja kita itu, ya, meskipun kita tidak tahu angka pastinya berapa, tetapi statistik di gereja kita itu memberitahukan bahwa dari 10 jiwa baru yang dimenangkan di dalam gereja, itu lebih dari 50% pada akhirnya hilang. Kenapa? Tidak ada pemuridan. Tidak ada pemuridan. Itu sebabnya gereja kita pada saat ini ada membentuk sebuah bidang khusus dalam organisasi gereja ini, apa yang disebut dengan EDR, ya kan? NDR, Nurturing, Discipleship, dan Reclaiming, ya, membawa kembali jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan itu perlu dipelihara, ya kan? Dipelihara. Karena dalam proses pemeliharaan itu mereka akan terus diajar dan mereka akan diajar melakukan apa yang sepatutnya mereka lakukan sebagai seorang murid yang telah dimenangkan. Mereka jadi pengajar. Mereka jadi pengajar, pemuridan. Dan inilah yang dilakukan oleh Paulus. Karena Paulus paham kekuatan dia sebagai seorang rasul, ya, meskipun seperti saat ini tidak ada bulanannya, ya kan? Tentu itu butuh biaya besar karena dia harus naik kapal ke sana, dan lain sebagainya, penginapan dan lain sebagainya.
Tapi puji syukur ada beberapa orang umat-umat Tuhan yang berbaik hati yang membantu dia dalam hal ekonomi. Sehingga memahami keterbatasannya, ketika seseorang datang belajar kepada dia, dia mengajar itu dengan sungguh-sungguh, dia muridkan dia dengan sungguh-sungguh, sehingga murid ini pun akan bisa memuridkan orang lain. Karena hanya dengan cara seperti itu, Paulus bisa Paulus bisa mencapai cita-citanya, yaitu membangun banyak gereja di tempat-tempat meskipun yang belum pernah dia kunjungi. Kenapa? Karena pemuritan yang benar terjadi. Sekarang ini ya banyak jiwa yang dimenangkan tapi tidak dimuridkan. Sehingga dia tidak tahu mau bikin apa. Pada akhirnya dia pun akan hilang. Berbeda dengan Paulus. Di Filipi, dia lakukan itu sebaik-baiknya. Bahkan oleh karena itu pun dia masuk ke dalam penjara. Seperti kita katakan di awal tadi. Namun penjara tidak membatasi dia. Penjara pun dia gunakan menjadi ladang misinya. Dan tidak hanya itu. Hasil dari pelayanannya, pelajaran kita mengatakan bahwa satu keluarga, yaitu keluarga kepala penjara di Kepala Filipi. penjara ya. Iya, kepala penjara dimenangkan. Ya. Kita ini kadang sulit untuk mencari peluang itu. Kesempatan itu yang sulit untuk kita dapatkan. Ya, dan Paulus paham ketika dia melakukan itu, dia melakukannya karena untuk Tuhan. Dan dia mengerjakan misi itu sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Pendeta. Bapak Ibu pemirsa, kita sudah melihat bagaimana pengalaman daripada Paulus. Dan ketika firman itu sampai ke Kolose melalui orang-orang yang mendengar firman Tuhan Ya, di Filipi di tadi, Filipi, ya. itu kan kita melihat bahwa adanya campur tangan Roh Kudus Ya. di dalam memberitakan Injil ini. Oke. Bisa kita katakan dengan Paulus berbicara di Filipi saja, firmannya bisa sampai ke Kolose. Ya. Nah, itu turut campur daripada Tuhan di dalam pekerjaan ini. Di situ juga kita melihat bahwa pekabaran Injil itu sebenarnya adalah kerjasama kita dengan Tuhan. Kita ini adalah sebagai alat. Maka cara-cara yang bagi kita manusia adalah mustahil, tapi bagi Tuhan itu tidak mustahil. Karena kalau nunggu Paulus lagi sampai di Kolose, butuh lagi biaya dan waktu. Bapak Ibu pemirsa, itulah sedikit gambaran tentang apa yang dilakukan oleh Paulus dan bagaimana pengalaman yang luar biasa. Bisa juga kita katakan dari satu penjara pindah ke penjara lain, begitu ya Pendeta. Baik, Pendeta akan menyampaikan apa yang menjadi kesimpulan bagi kita ini oleh karena keterbatasan waktu. Sekaligus pembahasan di hari Kamis, bagaimana Paulus memfollow up, menyemangati tempat-tempat yang sudah pernah mendengar firman Tuhan. Ya, baik, terima kasih. Jadi Paulus ini adalah orangnya sangat terstruktur ya. Jadi ketika dia menginjil, dia melayani, dia sampaikan kabar Injil ini, ketika ada seseorang yang menerima Yesus, dia muridkan. Ketika dia muridkan, dia tidak lepaskan begitu saja. Sama seperti tadi, kalau dia tidak memuridkan seseorang yang datang dari Kolose ketika datang di Filipi, dia tidak muridkan dengan baik, kita sebutlah namanya di sini Epafras. Kalau Epafras ini tidak dimuridkan dengan baik oleh Paulus di Filipi, maka ketika dia pulang ke Kolose tidak akan ada gereja di sana. Tapi karena Epafras ini dimuridkan, dibekali, ya, maka ketika dia pulang, semangat yang sama seperti yang dimiliki oleh Paulus ada dalam dirinya dan dia membangun persekutuan di sana. Tapi tidak hanya sampai di situ. Ya, ketika Epafras pulang, Paulus tidak katakan dalam dirinya, oke lah, sudah ada orang di sana, sudah cukup. Tidak. Ya, dia kembali mengirimkan surat-surat. Ya, artinya ketika kita pada saat ini memenangkan jiwa-jiwa, tidak cukup, oke, sudah menang dia, sudah masuk dalam kandang, sudah cukup. Tidak. Ya, kita harus follow up mereka, hubungi mereka, telepon, tanya mereka bagaimana kabarnya, apa kebutuhan mereka, apakah ada kendala-kendala setelah 1 minggu menerima Yesus, setelah 1 bulan, setelah 2 bulan, di follow up. Ya, salah satu hal yang yang menarik dari kehidupan kita ini saat ini adalah dalam hal penarikan jiwa. Jika seseorang dimenangkan untuk Tuhan, dan dia tidak memiliki paling sedikit 6 orang sahabat di dalam gereja, hanya dalam hitungan bulan dia akan hilang. Gitu, dia akan hilang.
Tapi ketika dia memiliki teman di gereja, dia akan tetap terus bertahan. Nah, Paulus terus membangun komunikasi kepada orang-orang di Kolose, meskipun dia tidak pernah pergi ke sana. Dia kirim surat, dia semangati, dia nasihati, dia berikan kabar-kabar Injil yang lain kepada orang-orang di Kolose, kepada orang-orang di Filipi. Dia kasih, dia follow up, dia bilang kita ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita harus menjaga hidup kita kudus karena kita ini adalah bangsa yang terpilih. Kita ini imamat yang rajani. Kita harus menjaga kekudusan hidup dengan cara terus mengabarkan Injil. Dia terus bangun hubungan, dia terus membangun komunikasi kepada mereka yang ada di tempat yang jauh. Nah, sebagai kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita, ya, untuk satu pekan yang kita sudah pelajari, ya, dianiaya tetapi tidak ditinggalkan. Paulus, ya, ketika dia masuk dalam pelayanan ini, dia tahu bahwa dia akan mengalami banyak sekali masalah, pergumulan dan tantangan. Tapi dia tahu, meskipun dia akan menjalani itu, Tuhan yang dia kabarkan itu tidak pernah meninggalkan dia. Saudara-saudara, saya mengajak kita, ya, ketika Tuhan menempatkan kita di keluarga manapun kita, di kota manapun kita, gunakan kesempatan itu. Lihat peluang itu sebagai satu peluang untuk menginjil. Jangan pernah takut, karena selama Injil itu disampaikan, Injil kebenaran disampaikan, Dia yang kita kabarkan itu, Yesus, akan ada bersama-sama dengan kita. Meskipun kita mengalami banyak pergumulan, tantangan, bahkan nyawa terancam, ingat sama seperti Paulus, bersukacitalah senantiasa. Kenapa? Karena pengenalan kita akan Yesus. Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita kabarkan, tidak akan pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Ketika Dia memanggil kita untuk menyampaikan kabar Injil, Dia akan memperlengkapi kita, memberikan kekuatan kepada kita, Dia akan menyanggupkan kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik, sehingga nama Tuhan akan ditinggikan dan dimuliakan. Meskipun kita teraniaya, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Terima kasih Pendeta. Bapak Ibu pemirsa, demikianlah diskusi sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Biarlah kiranya semangat ini mengawali awal tahun 2026 dan semangat ini selalu mendampingi kita sampai akhir tahun nantinya. Untuk mengaminkan firman Tuhan ini, Pendeta akan pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang luar biasa. Allah yang telah menjadi sumber utama dalam penginjilan Rasul Paulus. Juga Allah yang menjadi tujuan misi kami untuk menyampaikan kabar Injil. Tolong dan bantu kami Bapa, sesuai dengan kesanggupan kami, karunia kami, talenta kami untuk mengabarkan kabar Injil. Belajar dari kehidupan Paulus, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami meskipun kami berada dalam kesulitan dan kesesakan oleh karena kabar Injil ini. Karena Tuhan ada selalu bersama dengan kami. Sanggupkan kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Berkatilah acara kami selanjutnya. Biarlah rahmat Tuhan akan terus menjadi bagian masing-masing kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu pemirsa, demikianlah diskusi sekolah sahabat kita. Apabila Bapak Ibu merasa terberkati oleh diskusi ini, boleh membagikannya kepada saudara-saudara yang lain supaya kita semua terberkati. Selamat sahabat, Tuhan memberkati.